merupakan salah satu peninggalan dari kerajaan Siguntur. Masjid Tua Siguntur terletak di Dusun Ranah, Desa Siguntur, Kecamatan Situng, Dharmasraya, Sumatera Barat. Masjid ini merupakan peninggalan kerajaan Siguntur dan bangunannya diperkirakan telah berusia lebih dari 100 tahun. Di depan masjid ini terdapat peninggalan, yakni rumah gadang kerajaan Siguntur, dan di samping masjid ini terdapat makam dari raja-raja Siguntur. Ketiganya, yakni masjid, makam, rumah gadang, telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai cagar budaya. Siguntur merujuk pada nama daerah yang pernah menjadi pusat kerajaan Melayu. Daerah Siguntur terletak di hulu Sungai Batanghari. Di kawasan ini terdapat beberapa peninggalan hidup Buddha. Siguntur diperkirakan muncul sebagai kerajaan setelah masuknya Islam. Namun tidak diketahui pasti kapan masuknya Islam ke wilayah Siguntur. Masjid Tua Siguntur didirikan di sisi selatan Sungai Batanghari. Salah satunya Candi Prasawah yang terletak berseberangan dengan masjid ini. Namun berdasarkan penelusuran Balai Pelestarian Purbakala Batu Sangkar, bangunannya yang saat ini diperkirakan telah berusia lebih dari 100 tahun. Bagian atap, pondasi dan dinding telah diganti dengan material baru oleh BP3 Batu Sangkar pada tahun 1992 sampai 1993. Dan itu juga dilakukan pembongkaran pintu dan jendela, pembuatan selasar, pagar beton, pagar kawat berduri, serta pintu besi. Masuk ke dalam masjid terlihat 17 buah tiang yang terbuat dari kayu. Konon 17 difilosofikan sebagai banyaknya rakaat sholat 5 waktu sehari semalam. Bangunan mihrab dibuat menjorok keluar di sisi barat berukuran 2,5 x 3 meter. Terdapat mimbar di mihrab masjid, tetapi sudah tidak dimanfaatkan karena Masjid Tua Siguntur tidak lagi digunakan untuk sholat Jumat. Atap Masjid Tua Siguntur berupa tajuk, yakni bentuk limas bujur sangkar berundak-undak dengan permukaan melengkung ke dalam. Atap terbuat dari seng ditopang tiang berbahan kayu ulin. Yang utamanya disebut yang mancu memiliki diameter 40 cm, tinggi 7,85 meter. Masjid ini memiliki 10 jendela berukuran 1,75 x 0,75 meter yang masing-masing berdaun dua dan terbuat dari kayu berwarna krem. Setiap daun jendela berukuran 1,75 x 0,37 meter. Pintu menuju ruang utama hanya terdapat di sisi timur, terbuat dari kayu berwarna krem, berukuran 2,15 x 1 meter, berdaun dua dan berbentuk jalusi, memiliki ventilasi.
Siguntur merujuk pada nama daerah yang pernah menjadi pusat kerajaan Melayu. Daerah Siguntur terletak di hulu Sungai Batanghari. Tempat wudhu terdapat di sebelah utara masjid. Kawasan Masjid Siguntur dikelilingi pagar beton di bagian depan dan pagar kawat berduri di bagian samping dan belakang. Nama Siguntur mulai terdengar sekitar abad ke-15 atau beberapa abad setelah kerajaan Melayu dipindahkan dari Dharmasraya ke dataran tinggi Sarwaso. Masuknya pengaruh Islam menandai dimulainya babak baru dalam kehidupan kerajaan di tepi sungai Batanghari. Kerajaan Siguntur merupakan salah satu kerajaan yang berada di bawah naungan Kerajaan Pagaruyung. Pada awal berdirinya, diperkirakan kerajaan ini berdiri setelah Islam mulai berkembang di Minangkabau. Salah satu buktinya sudah kita lihat tadi, ada Masjid Tua Siguntur dan juga ada kompleks pemakam raja. Masjid Tua Siguntur berada dalam satu kompleks dengan makam Raja Siguntur yang berada di sebelah utara masjid. Kompleks ini memiliki areal berbentuk segi 5 berukuran 40 x 24,5 meter. Di dalamnya terdapat 6 makam yang masing-masing hanya ditandai dengan nisan dan jirat dari batu bata Raja Siguntur, yakni pertama Sultan Muhammad Syah bin Sora, yang kedua adalah Sultan Abdul Jalil bin Sultan Muhammad Syah Tuanku Bagindo Ratu II, yang ketiga adalah Sultan Abdul Qadir Tuanku Bagindo Ratu III, kemudian Sultan Amiruddin Tuanku Bagindo Ratu IV, dan Sultan Ali Akbar Tuanku Bagindo V, dan yang terakhir adalah Sultan Abu Bakar Tuanku Bagindo Ratu VI. Makam ini terdapat 12 nisan, yang 6 dari 12 nisan ini belum diketahui identitasnya. Rumah Gadang Siguntur. Bangunan kerajaan ini dibangun pada abad ke-17. Luas bangunannya sekitar 118,4 meter persegi. Letaknya di Jorong Siguntur. Rumah gadang ini awalnya difungsikan sebagai tempat musyawarah adat. Hingga kini fungsi tersebut masih dijalankan sebagaimana bangunan khas Minangkabau. Rumah gadang ini atapnya berbentuk gonjong dan terbuat dari seng, sedangkan dinding
dan lantai dari kayu. Begitu juga jendela dan pintu dari rumah gadang. Cinta udah